Pengertian OCD, Obsessive Compulsive Disorder, dalam kurung OCD, adalah sejenis gangguan mental. Orang dengan OCD memiliki pikiran dan dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan berulang dalam kurung obsesi, serta perilaku dalam kurung paksaan kompulsif. Contoh perilaku kompulsif adalah mencuci tangan 7 kali setelah menyentuh sesuatu yang mungkin kotor. Pikiran dan tindakan tersebut berada di luar kendali pengidap. Meski pengidap mungkin tidak ingin memikirkan atau melakukan hal tersebut, tetapi ia tidak berdaya untuk menghentikannya. Dengan kata lain, OCD dapat mempengaruhi secara signifikan kehidupan pengidapnya. Berikut faktor risiko dari OCD tersebut. Faktor risiko OCD meliputi faktor keturunan, struktur otak, dan fungsinya dalam kurung masih belum jelas, serta lingkungan hidup. Namun, hal yang paling mempengaruhi adalah lingkungan hidup yang tidak mendukung perkembangan psikis pengidap sewaktu kecil, yaitu ketika anak sering direndahkan atau diejek karena ketidaksempurnaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan timbal balik ingin melakukan hal yang sempurna. Penyebab OCD. OCD adalah gangguan umum yang menyerang orang dewasa, remaja, dan anak-anak di seluruh dunia. Kebanyakan orang didiagnosis pada usia 19 tahun. Biasanya dalam usia dini pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Penyebab OCD belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor di atas berpengaruh terhadap terjadinya gangguan ini. Orang dengan OCD memiliki gejala obsesi, kompulsi, atau keduanya. Gejala-gejala ini dapat mengganggu semua aspek kehidupan, seperti pekerjaan, sekolah, dan hubungan pribadi. Obsesi adalah pikiran yang berulang, dorongan, atau gambaran mental yang menyebabkan kecemasan. Sementara itu, kompulsi adalah perilaku berulang seseorang dengan OCD merasakan dorongan untuk melakukan menanggapi pemikiran obsesif. Kompulsif umum termasuk pembersihan berlebihan dan atau mencuci tangan, memesan, dan mengatur sesuatu dengan cara khusus dan tepat. Pengidap juga bisa berulang kali memeriksa berbagai macam hal, seperti pemeriksaan berulang kali untuk melihat apakah pintu terkunci atau oven mati. Gejala bisa datang dan pergi, mereda seiringnya waktu, dan itu bisa memburuk. Orang dengan OCD dapat mencegah gejala muncul dengan menghindari sesuatu yang memicu obsesi mereka, atau mungkin menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk menenangkan diri. Meskipun sebagian besar orang dewasa dengan OCD menyadari apa yang mereka lakukan tidak masuk akal, tetapi beberapa orang dewasa dan sebagian besar anak mungkin tidak menyadari bahwa perilaku mereka di luar kebiasaan. Orang tua atau guru biasanya mengenali gejala OCD pada anak-anak. Diagnosis OCD. Langkah-langkah untuk membantu mendiagnosis OCD termasuk dalam pemeriksaan fisik. Hal ini dapat dilakukan untuk membantu menyingkirkan masalah lain yang dapat menyebabkan gejala dan untuk memeriksa komplikasi terkait. Selanjutnya dilakukan tes laboratorium termasuk hitung darah lengkap atau disebut TBC, pemeriksaan fungsi tiroid, dan screening untuk alkohol dan obat-obatan. Evaluasi psikologis termasuk membahas pikiran, perasaan, gejala, dan pola perilaku. Kriteria diagnostik untuk OCD ada pada diagnostik dan statistik gangguan mental atau disebut DSM-5 yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Pengobatan OCD. Sayangnya OCD tidak bisa disembuhkan, namun pengidap bisa meredakan gejala yang mengganggu aktivitas mereka dengan menjalani beberapa perawatan. Pengobatan OCD terdiri dari obat-obatan, psikoterapi, atau kombinasi keduanya. Meskipun sebagian besar pengidap OCD membaik setelah mendapatkan pengobatan,
tetapi beberapa pengidap lainnya terus mengalami gejala. Kadang-kadang orang OCD juga ditemukan memiliki gangguan mental lainnya seperti kecemasan, depresi, dan gangguan dismorfik tubuh (gangguan saat seseorang memiliki anggapan keliru bahwa bagian dari tubuh mereka tidak normal. Penting untuk mempertimbangkan gangguan lain ini ketika menentukan pilihan perawatan. SRI dan SSRIs adalah dua jenis obat yang digunakan untuk membantu mengurangi gejala OCD. Selain itu, beberapa obat lain yang juga terbukti efektif mengatasi OCD pada orang dewasa dan anak-anak adalah obat antidepresan Trisplic yang merupakan anggota dari kelas yang lebih tua dari Trisplic. Antidepresan dan beberapa obat SSRI yang lebih baru. Jika gejala tidak membaik dengan jenis obat ini, penelitian menunjukkan beberapa pasien dapat merespon dengan baik terhadap obat antipsikotik. Selain obat-obatan, psikoterapi juga efektif untuk mengatasi OCD pada orang dewasa dan anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa jenis psikoterapi tertentu termasuk terapi perilaku kognitif atau disebut CBT dan terapi terkait lainnya misalnya pelatihan pembalikan kebiasaan dapat sama efektifnya dengan obat bagi banyak individu. Penelitian juga menunjukkan bahwa tipe CBT yang disebut Exposure and Response Prevention atau disingkat X atau RP efektif dalam mengurangi perilaku kompulsif dalam OCD. Bahkan pada orang yang tidak merespon dengan baik terhadap obat SRI. Bagi banyak pengidap, X atau RP adalah pilihan pengobatan tambahan ketika obat SRI atau SRI tidak efektif mengatasi gejala OCD. Pencegahan OCD, tidak ada cara yang pasti untuk mencegah gangguan obsesif dan kompulsif. Namun mendapatkan pengobatan sesegera mungkin bisa membantu mencegah OCD memburuk dan mengganggu kegiatan dan rutinitas pengidap sehari-hari.